Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kita perubahan sosial ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan juga bahagia ya. Ini doa kita semua ya. Oke. Pada kesempatan kali ini tanpa terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14 ya, oke. Nah, tanpa mungkin di minggu depan adalah pertemuan terakhir kita secara membahas topik ya, sebelum kita memasuki ujian akhir semester. Nah, pada minggu ini kita akan membahas topik yang juga dekat dengan kita dan menjadi aspek dan tidak terlepas dari kehidupan manusia, baik lokal, global, dan secara global keseluruhan. Yang ini, hal ini menjadi faktor penting dalam wacana tentang perubahan sosial. Yaitu apa? Bencana. Oke. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disaster. Oke. Nah, kalau kita membaca di awal-awal kuliah kita, saya pernah mengatakan bahwa salah satu faktor agen atau pendorong terjadinya perubahan sosial adalah bencana atau malapetaka. Nah, boleh dalam bahasa Inggris disebut disaster atau katastrofi ya. Oke, itu adalah bencana itu merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan sosial. Nah, sejarah banyak mencatat banyak bencana-bencana yang terjadi itu mempengaruhi sejarah manusia. Nah, kita hidup sekarang ini adalah salah satunya adalah kita adalah efek atau bentukan dari bencana yang sudah ada. Oke, nah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana bencana bisa menjadi faktor yang mempengaruhi bagi kehidupan masyarakat kita. Nah, masyarakat sejak dulu sampai sekarang. Nah, dan kehidupan modern sekarang ini merupakan efek dari tanda petik bencana itu. Oke, jadi seperti ada semacam di situ kita akan melihat bahwa ada bencana itu efeknya bersifat positif, bisa juga bersifat negatif atau dua-duanya ada ya. Oke, untuk itu saya akan berbagi layar kepada Anda, supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik ya. Oke. Oke, perubahan sosial, minggu ke-14, bencana dan perubahan sosial. Perspektif sosiologi bencana. Nah, mungkin Anda baru mendengar ada istilah sosiologi bencana ya. Oke, Sociology of Disaster dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bencana dalam perubahan sosial dalam perspektif sosiologi bencana ya. Oke, mari kita mulai dengan semacam highlight sejarah bencana yang pernah dan sudah merubah sejarah kita sampai sekarang ini. Pertama, pada tahun 79 Masehi ada sebuah kejadian yang luar biasa yang merubah sejarah Eropa sampai sekarang ya. Yaitu apa? Meletusnya Gunung Vesuvius di Italia yang sekarang. Nah, itu. Gunung Vesuvius ini menghancurkan dua kota Romawi, ya, yaitu kota Pompei dan Herculaneum. Nah, kota ini sampai sekarang hancur, tidak ditemukan lagi. Penduduknya tewas semua, ya, gitu. Nah, dan secara permanen merubah lingkungan dua kota itu. Beberapa penelitian mutakhir sudah ditemukan sisa-sisa korban-korban yang terkena Gunung Vesuvius ini. Ya mungkin Anda bisa, kalau Anda klik Google, Anda akan melihat korban-korban yang masih kelihatan seperti orang yang sedang meringkuk ya karena melindungi diri dari tumpahan gunung meletus Vesuvius itu, tapi kemudian meninggal dan banyak sebagainya. Nah ini adalah kejadian yang merubah sejarah Eropa. Yang kemudian ini dekat dengan kita, mungkin Anda tidak pernah tahu atau dengar sebelumnya. Oke, saya juga membaca ini ketika mungkin beberapa tahun ketika anak saya membaca tentang ini, baru tahu ketika anak-anak saya masih SD, yang anak yang pertama, yaitu gunung meletusnya Gunung Tambora. Tambora itu ada di Lombok, ada di Nusa Tenggara Timur atau Barat, saya lupa. Gunung Tambora itu meletus 1815 Masehi. Kematiannya, dampak yang diakibatkan oleh gunung meletus Tambora ini, 71.000 sampai 100.000 orang meninggal. Oke? Nah, turunnya suhu bumi
yang global. Nah, saking luar biasa letusannya itu sampai mencapai ke seluruh ke benua lainnya, termasuk ke Eropa, sehingga disebut pada tahun 1816 itu a year without summer. Suatu tahun yang tidak ada summernya karena tertutup awan, suhu menjadi dingin, gelap, sehingga tidak ada musim panas. Ya, karena itu 1816 kejadian setelah Gunung Tambora meletus itu disebut setahun tanpa summer, tanpa musim panas. Nah, tentu ini dalam konteks negara yang ada summernya ya. Kalau kita kan nggak terasa ada summer, ada tidak summer kan. Nah, kejadian ketiga adalah bencana yang ketiga adalah letusan dan tsunami Krakatau pada 1883. Ini dekat dengan kita. Gunung Krakatau itu ada di daerah Banten antara laut Selat Sunda antara Banten dan Lampung. Nah, Krakatau itu gunung yang aktif. Pada 1883 itu terjadi letusan yang luar biasa dipicu oleh tsunami. Oke. 2/3 penduduknya yang ada di sekitar Gunung Krakatau itu menghilang. Ya. Dan ratusan rumah rusak, ribuan orang tewas. Nah, yang terakhir pada tahun 2018 terjadi lagi letusan Gunung Krakatau. Dan saya, alhamdulillah, selamat ketika itu kami sekeluarga sedang berlibur di daerah di Carita di sana. Itu ketika itu terjadi. Ya, alhamdulillah kami diselamatkan oleh Allah sehingga tidak terkena oleh letusan tsunami pada 2018 lalu. Nah, mari kita lihat kejadian alam lainnya. Nah, yang ketiga ini, yang ini agak berbeda. Ledakan Chernobyl. Pada 26 April 1986 di Ukraina. Sekarang dulu ada pecahan dari Uni Soviet, sekarang menjadi negara tersendiri. Terjadi ledakan eksiden kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada yang namanya Chernobyl itu di Ukraina. Apa dampaknya? Radiasi nuklir tingkat tinggi. Efek pertamanya memang hanya 30 orang yang meninggal, tetapi dampak panjangnya luar biasa. Ribuan orang kena dampak radiasi dari nuklir ledakan Chernobyl itu. Ratusan ribu orang dievakuasi dari Kiev dan Pripyat karena radiasi nuklir. Dan sampai sekarang, banyak orang yang masih menderita akibat radiasi nuklir Chernobyl itu. Nah, yang keempat, yang terakhir, saya tidak akan menyebutkan semuanya. Ini paling dekat dengan kita juga dan baru masih terasa. Yaitu pada tahun 2004, gempa dan tsunami lautan Hindia, Indian Ocean, terjadi di sepanjang di India, di Thailand, kemudian di Maldives dan Indonesia, khususnya Aceh adalah yang daerah atau negara yang paling terdampak tsunami dan gempa bumi lautan Hindia pada 2024 itu, yang kita kenal dengan Aceh tsunami Aceh. Totalnya ya 230.000 orang meninggal di 14 negara. Tapi yang paling banyak di negara kita. 170.000 orang meninggal, terutama di Aceh itu. Dan kita masih mendengar cerita-cerita menyedihkan itu ya. Dampaknya luar biasa, bukan cuma itu, juga terjadi dampak secara ekonomi, yaitu bisnis turisme menghilang, kemudian juga bisnis perikanan juga menghilang, dan sampai sekarang kita bisa melihat dampak. Sekarang Aceh sudah bangkit kembali dari ini. Nah, dari situ kita bisa lihat ada bencana alam, ada bencana buatan manusia. Ini yang akan kita sebut, yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya tentang jenis-jenis bencana. Nah, dari contoh 4 tadi, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa bencana itu luar biasa dan banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya. Nah, itu dibagi secara umum bisa dibagi 2 atau 3 macam bencana. Yang pertama, natural disasters. Jadi bencana alam, bencana yang memang terjadi dengan sendirinya oleh alam. Seperti apa? Tornado. Nah, mungkin kita alhamdulillah tidak banyak terjadi tornado di negara kita. Kalau Amerika, itu sering terjadi tornado dan hurricane. Oke, angin puyuh, dan kemudian juga, itu kalau kita sebut angin puyuh ya. Itu juga jarang terjadi, tapi di Amerika sangat sering. Gempa bumi, contoh lainnya adalah gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung, sebagainya adalah bencana-bencana yang natural, bencana yang alam. Gitu. Yang kedua, ternyata ada bencana yang bukan bersifat alami, tapi dibuat oleh manusia sendiri. Kita sebut human-made disaster, bencana buatan manusia. Nah, contohnya apa? Yang tadi tuh, Chernobyl itu, bencana teknologi, disebutnya technological disaster. Bencana teknologis, karena itu terjadi karena
mungkin kelalaian orang yang di sana sehingga terjadi ledakan di sana, radiasi nuklirnya menyebar kemana-mana dan meledaknya sampai sekarang. Termasuk bom atom juga nih buatan manusia bencana ketika Amerika berhasil menciptakan bom atom lalu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dan efeknya sampai sekarang. Ya. Nah, yang contoh lain dari bencana yang bersifat dibuat oleh manusia atau human made disaster adalah serangan teroris. Nah, serangan teroris ini jangan dianggap enteng dan banyak ketika teroris menyerang itu mereka tanpa ampun melakukan kerusakan-kerusakan dan bencana bagi secara fisik, secara sosial, kemanusiaan yang banyak yang meninggal. Nah, itu dilakukan oleh serangan-serangan terorisnya. Kita banyak dalam beberapa tahun ini, kita banyak. Contoh yang paling dekat adalah bom Bali 1 dan 2 ya. Kerusakan di sana, kerusakan bangunan, korban jiwa dan sebagainya. Ini adalah bersifat human made disaster. Nah, yang ketiga, epidemik dan pandemik. Ya, itu maksudnya apa? Penyakit menular yang infectious disease, penyakit-penyakit yang menular yang bisa tersebar ke seluruh dunia. Nah, epidemik itu adalah penyakit yang menular yang berkembang pada suatu wilayah tertentu atau sebuah negara lah. Nah, itu. Jadi misalnya Indonesia terjadi epidemik virus A di Indonesia misalnya. Tapi tidak hanya di Indonesia saja yang menyebarnya. Nah, tapi kalau yang pandemik itu penyebaran penyakitnya itu bukan cuma pada satu negara atau wilayah, tapi juga ke seluruh dunia. Contohnya apa? Yang sekarang kita alami sekarang. COVID-19 atau virus corona COVID-19 itu merupakan pandemik karena ini adalah virus yang penyakit menular yang terjadi bukan cuma di satu negara, yang walaupun asalnya adalah dari satu negara yaitu di Cina, tapi sekarang menyebar ke seluruh dunia. 200 negara lebih terkena dampak dari COVID-19. Ini karena itu disebut pandemik ya. Yaitu penyakit menular yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau kita membaca sejarah, pandemik atau epidemik ini sudah banyak terjadi. Kalau kita mungkin kaget COVID-19, padahal sebenarnya dalam sejarah itu banyak terjadi sebelumnya. Contohnya apa? Black Death. Nah, Black Death itu adalah kalau bahasa harfiahnya adalah kematian hitam. Yaitu penyakit kalau dalam bahasa ini penyakit sampar gitulah. Karena ini penyakitnya dibawa oleh virus oleh tikus. Ya. Tikus ya itu. Yang tikus yang terbawa oleh kapal-kapal Eropa yang kemudian mereka pergi berlayar kemana-mana, kemudian mungkin tikus itu terkena virus, lalu mereka ketika bersandar di Eropa, tikus ini keluar lalu menyebarkan virusnya ke negara-negara Eropa. Itu terjadi pada 1347 sampai 1351. Kematiannya hampir 2/3 Eropa meninggal karena karena kejadian Black Death ini. Kemudian yang kedua adalah Spanish flu. Ini flu Spanyol. Ini terjadi pada 1918 sampai 1920. Nah, rata-rata terjadinya pandemi itu 2 tahun ya. Black Death juga 2 tahun kurang lebih itu. Black Death kalau nggak salah 4 tahun lebih lama, Spanish flu 2 tahun. Ini terjadi di Eropa juga dan Amerika. Ebola terjadi di Eropa, di Afrika khususnya. Dan ya mungkin yang paling Anda kenal juga mungkin AIDS ya, sama juga di Afrika asalnya. Nah, yang terakhir yang sedang kita alami sekarang COVID-19 ini. Nah, ini luar biasa, sekarang terjadi di 200 lebih negara, dan kematiannya sekarang sudah sekian puluh juta orang yang meninggal. Di Indonesia sekarang mungkin ada jarang update, 700 lebih terkena COVID-19, dan kematiannya kurang lebih 22.000 orang meninggal karena COVID-19 di Indonesia saja. Dan Indonesia paling parah di Asia Tenggara. Itulah beberapa soal pembagian mengenai disaster atau bencana ya. Oke. Nah, mari kita bahas selanjutnya ya. Kalau tadi kita sudah menjelaskan apa itu bencana, lalu kemudian jenis bencana itu seperti apa. Pertanyaannya kira-kira perubahan apa yang diakibatkan oleh adanya bencana? Efek apa yang diakibatkan oleh bencana? Atau dampak apa yang diakibatkan oleh bencana? Mari kita lihat. Oke, saya ingin membagi dampak ini kepada 2 hal, yaitu dampak yang bersifat fisik, disebut dengan physical impact. Yang kedua adalah yang bersifat sosial, disebut dengan dampak sosial, disebut dengan social impact. Yang pertama dulu, saya ingin jelaskan kepada Anda, dampak pertama dari bencana itu bersifat fisik atau physical impact. Ya. Nah, dampak ini, yang physical impact ini paling mudah kelihatan, ya, dan juga paling banyak paling pertama dan paling cepat dilaporkan oleh media ketika terjadi bencana, dampak fisik ini dari sebuah bencana. Mudah diukur, mudah dihitung, dan sebagainya. Apa bentuknya? Casualties. Casualties itu adalah korban.
bisa bentuknya kematian. Nah, berapa jumlah orang yang meninggal karena tsunami misalnya, berapa orang yang meninggal karena COVID-19 sekarang itu kan ketahuan, namanya casualties. Oke. Kalau ada gempa, berapa yang luka, berapa yang meninggal. Nah, ini kan ketahuan berapa jumlahnya. Gitu. Maka media selalu akan melihat ini karena paling terlihat ya. Dan kedua, bentuk-bentuk lainnya adalah kerusakan properti. Nah, bangunan-bangunan yang runtuh, kalau ada gempa, kemudian rumah-rumah yang hancur, binatang yang mati, panen yang rusak. Nah, ini adalah bentuk dari kerusakan properti akibat bencana yang bersifat fisik. Nah, yang bentuk yang ketiga adalah dampak fisik berupa kerusakan lingkungan. Ketika terjadi bencana alam, pasti lingkungan ini salah satu yang terdampak. Ketika terjadi misalnya gempa bumi atau banjir, pasti alam yang paling salah satu yang tampak terlihat dari dampak terkena banjir misalnya. Kerusakan hutan, kemudian juga kebakaran hutan itu adalah salah satu bentuk dari kerusakan lingkungan akibat bencana ya. Nah, saya kira Aceh di sana sekarang masih banyak secara pasti saya kira dengan dampak tsunami 2004 itu ada dampak lingkungan di sana dan oke. Oke, itu yang dampak yang bersifat fisikal, dampak yang bersifat fisik yang bisa dilihat dengan mudah. Yang kedua, dampak dari bencana adalah bersifat sosial atau social impact. Nah, karakternya dampak ini susah diukur. Bisa terjadi kapan saja dan dalam waktu yang panjang baru ketahuan dampaknya. Mungkin pada saat kejadian tidak terlihat dampaknya, tapi dampaknya bisa terlihat setelah kejadian bencana itu terjadi. Bentuknya apa? Psikososial. Jadi dampak yang bersifat psikososial, bersifat psikologis. Ya. Contohnya apa? Orang yang terkena bencana itu pasti mengalami persoalan kejiwaan. Ya, mereka merasa lelah, kebingungan. Mungkin mereka mengalami sakit perut, walaupun mereka tidak secara fisik. Gangguan tidur, hilangnya konsentrasi, kecemasan, depresi, kesedihan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dampak yang bersifat sosial, bersifat psikososial. Nah, karena itu untuk menghadapi dampak psikososial ini diperlukan namanya crisis counseling. Harus ada pelayanan bimbingan krisis akibat bencana ini, harus ada dibantu bantuan psikologis dan sebagainya. Mental health treatment, harus ada layanan bagaimana mengatasi persoalan mental yang dihadapi oleh korban bencana ini. Oke, yang paling terdampak ketika terjadi dampak sosial ini adalah anak-anak. Ya, anak-anak saya kira kalau Anda mungkin lihat bencana di Aceh misalnya beberapa yang lalu, itu pasti ada relawan yang berupaya untuk membantu anak-anak keluar dari krisis ini. Mereka mengadakan kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak supaya mereka tidak stres dan sebagainya. Selain anak-anak, orang tua juga termasuk yang paling terkena dampak bencana, orang tua yang lanjut usia ya, karena mereka lemah secara fisik dan sebagainya. Kemudian juga orang-orang yang punya penyakit mental, kemudian juga kelompok minoritas, dan juga keluarga yang terkena dampak bencana. Ini adalah kelompok orang-orang yang paling terkena dampak dari bencana ya. Oke. Nah, bentuk lanjut dari dampak sosial adalah bersifat demografik. Nah, demografik itu masalah pendudukan ya. Terjadi perubahan jumlah penduduk ketika terjadi bencana pasti ada yang meninggal kan? Ada meninggal lalu maka terjadi perubahan jumlah penduduk. Bisa saja penduduk berkurang seperti tadi ketika terjadi di gunung meletus di Vesuvius itu, maka hampir semuanya masyarakatnya meninggal, maka penduduknya nol. Ketika Black Death di Eropa, 2/3 Eropa meninggal. Nah, saya kira sekarang juga terjadi kan dengan COVID-19 ini jumlah penduduk berkurang. Nah, gitu, kan? Kemudian terjadi imigrasi, orang yang datang ke daerah bencana, mungkin untuk para pekerja kemanusiaan dan sebagainya. Dan pada saat sama juga terjadi emigrasi keluar dari penduduk yang terkena bencana keluar. Nah, karena dua hal ini yang terjadi perubahan jumlah penduduk dalam sebuah masyarakat terkena bencana. Bentuk lainnya dari social impact adalah ekonomik, bersifat ekonomik. Nah, terjadi adalah hilangnya aset. Orang dulu punya kekayaan banyak, lalu hilang. Orang punya sedikit rumah, sekarang hilang. Orang punya mobil juga hilang karena bencana seperti yang terjadi di Aceh. Juga hilang pekerjaan, layanan sosial tidak ada, bisnis juga mengalami hambatan. Nah, pemerintah harus mengeluarkan dana darurat ya untuk menangani secara langsung korban bencana, dan juga dana yang jangka panjang, dana pemulihan bagaimana masyarakat bisa tetap bertahan di masa depan setelah terkena bencana.
Dan lebih lanjut lagi ketika terjadi sebuah bencana, dampak besar ada terjadi krisis ekonomi di sebuah daerah itu atau negara secara umum. Dan lebih parah lagi ada depresi ekonomi. Nah, bentuk lain dari social impact adalah ini yang kita sering kalau kita mempelajari secara sosiologis, ketika terjadi sebuah bencana itu biasa terjadi namanya konflik. Konflik bisa terjadi antar tetangga dan antar komunitas yang sama-sama mengalami korban bencana. Nah, salah satu efek atau dampak dari bencana biasanya ada terjadi konflik atau tegangan antara pengungsi. Oke, di antara mereka terjadi ketegangan karena banyak faktor. Mereka lelah secara fisik, secara psikologis, secara fisik. Lalu mereka harus menghadapi persoalan finansial dan sebagainya, termasuk perumahan. Mereka jadi mudah terkena gesekan sehingga konflik suatu hal yang luar biasa setelah bencana. Konflik juga bisa terjadi antar korban ya, saya sebutkan tadi, atau antara korban bencana dengan penduduk penampung. Nah, misalnya kalau korban bencana ditampung oleh sebuah penduduk yang tidak terkena korban, mereka akan nampung. Tapi lama-lama kelamaan kan karena mungkin ketegangan dan sebagainya, kelelahan dan sebagainya, kan mungkin terjadi konflik antara keluarga yang menolong dan korban yang ditolong. Nah, akibat misalnya persoalan penampungan atau housing ya. Oke. Nah, tetapi di samping dampak-dampak negatif yang saya sebutkan barusan tadi, ternyata kalau kita bicara tentang dampak, tapi ternyata ada dampak positifnya juga dari bencana itu. Kalau dalam bahasa disebut blessing in disguise. Ada rahmat di balik yang tersembunyi dari bencana itu. Yaitu apa? Ketika terjadi bencana, terjadi juga perubahan sosial dalam masyarakat yang terkena bencana. Salah satunya apa bentuknya? Solidaritas sosial. Ketika terjadi sebuah bencana, maka solidaritas sosial masyarakat meningkat. Baik antar korban, atau antar korban dengan yang bukan korban. Jadi terdorong masyarakat karena merasa memiliki nasib yang sama, mereka punya ikatan kohesi yang kuat sekarang setelah bencana itu. Maka muncullah bentuknya adalah saling tolong di antara mereka. Berbagi beras, berbagi makanan lainnya dan sebagainya. Antara masyarakat, antara orang yang terkena dampak, atau antara orang yang tidak terkena dampak dan orang yang terkena dampak. Maka ada solidaritas sosial. Dan muncullah rasa ingin membantu orang lain. Nah, seperti kita lihat tadi, donasi banyak dilakukan oleh orang-orang ketika misalnya sebuah lembaga membuka rekening donasi, maka banyak orang yang menyumbang ya. Ini terjadi ketika Aceh tsunami itu banyak orang yang menyumbang ya. Dan termasuk Anda juga mungkin menyumbang ya ketika terjadi korban ya. Ya. Dampak positif lain dari perubahan sosial yang terjadi akibat bencana adalah inilah memunculkan kesiapan dalam masyarakat dan negara untuk menghadapi bencana berikutnya. Karena tahu dan pernah mengalami sebuah bencana, maka masyarakat dan negara mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana berikutnya. Sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi bencana berikutnya ya. Karena itu bentuknya apa? Dalam misalnya dianalisis bencana itu secara ilmiah, biasanya mengetahui misalnya tsunami itu kapan terjadinya sih? Berapa tahun sekali sih? Apa penyebabnya? Lalu bagaimana mencegahnya? Maka ilmuwan memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat supaya mereka mempersiapkan diri supaya ketika terjadi tsunami mereka sudah siap. Nah, misalnya seperti itu. Ini negara yang bagus dalam ini adalah Jepang ya. Nah, Jepang sekali. Tapi Indonesia awal-awal tsunami mereka mempersiapkan ada sirine untuk itu dan ada pelampung tengah laut. Tapi sekarang ditemukan rusak katanya. Itulah problem orang kita tidak suka semangat di awal saja tapi lama menyelupa dan melupakan bahaya. Dan juga dalam bentuk lain adalah kesiapan dalam bentuk mereka tahu cara melakukan evakuasi atau penyelamatan diri. Baik, mereka juga lebih siap secara fisik dan mental ketika terjadi bencana berikutnya. Ini adalah faktor positif dari terjadi bencana dalam bentuk bagaimana masyarakat dan negara menjadi tanda petik lebih siap untuk menghadapi bencana berikutnya. Oke. Yang ketiga, bentuk ketiga adalah dari dampak positif ketika sebuah bencana terjadi adalah ditemukannya obat baru bagi penyakit yang menyebar. Nah, ini ke dalam konteks epidemik atau pandemik tadi, ketika sebuah pandemik terjadi, maka ilmuwan khususnya tergerak untuk mencarikan obat bagi penyakit yang menyebar ini. Nah, contohnya apa? Ketika AIDS itu menyebar di Afrika dan ke seluruh negara lainnya, termasuk Indonesia, maka ilmuwan mencari obatnya, yaitu ditemukan obat AIDS.
vaksin flu ketika muncul Spanish flu, maka ditemukanlah vaksin anti flu dan sebagainya. Nah, sekarang yang mutakhir adalah kita tahu kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka sekarang para ilmuwan sudah menemukan vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19 menjadi lebih bagus. Dan sekarang ada kalau lebih ada 5 atau 6 perusahaan yang sudah berhasil memproduksi vaksin, dan Indonesia termasuk yang akan menggunakannya, akan dimulai pada pertengahan Januari ini katanya menurut pemerintah ya. Dan Presiden Jokowi orang yang pertama akan disuntik ya. Oke, ini luar biasa. Saya ini menjadi contoh yang bagus ya. Oke, nah ini adalah contoh positif dari sebuah bencana. Jadi masyarakat menemukan ada obat baru bagi penyakit yang baru ya. Oke. Oke. Nah itu adalah penjelasan saya tentang bencana dari perspektif sosiologi bencana. Kalau Anda mau membahas secara spesifik tentang COVID-19, ada lagi disebut dengan Sociology of COVID-19, sosiologi yang khusus membahas tentang pandemi COVID-19. Tapi nanti ini terlalu panjang ya. Tapi kalau Anda baca, banyak artikel-artikel yang berbicara tentang COVID-19 dari perspektif sosiologisnya. Termasuk munculnya adalah namanya disaster kapitalis. Kapitalis yang memanfaatkan bencana untuk kepentingan bisnis mereka. Oke, ini salah satu dampak ya. Oke. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang topik ke-14 ini mengenai bencana dan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi bencana. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya uraian saya dengan baik. Kalau ada pertanyaan yang belum Anda pahami, silakan ditanyakan setelah sesi ini pada sesi question and answer. Dan silakan pula kalau Anda ada komentar, sampaikan ya di sesi question and answer setelah ini. Terima kasih.